Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ribowo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol. Misalnya di sini saya memiliki 9 buah switch dan seluruh switchnya harus diisi dengan 200 VLAN. Kalau kita mengkonfigurasi switchnya satu persatu, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol. Dimana VTP ini ada 3 jenis, yaitu server, client, dan transparent. Yang sering digunakan adalah server dan client. Sedangkan yang jarang digunakan adalah mode transparent ini. Jika misalnya di sini saya akan mengkonfigurasi switch ini agar memiliki 200 VLAN. Misalnya di sini saya konfigurasi switch ini menjadi mode server dan yang lainnya adalah client. Nah, agar kita tidak perlu mengkonfigurasi switchnya satu persatu, kita harus menghubungkan switch server ini dengan switch client, lalu kita mengkonfigurasi. Nah, maka nantinya switch client ini akan mengikuti konfigurasinya dari switch server. Itulah cara kerjanya atau pengenalan dari VTP. Berikutnya kita akan mempraktikkan VTP di dalam aplikasi Packet Tracer. Oke, berikutnya kita akan mengkonfigurasi VTP dalam aplikasi Packet Tracer. Pertama, kita tambahkan 5 buah switch terlebih dahulu. Saya tata terlebih dahulu. Seperti ini. Misalnya saya hubungkan terlebih dahulu ke 5 switch ini. Jika sudah, saya akan menambahkan mode-modenya agar tidak lupa. Yang pertama, switch 0 adalah mode server, kemudian switch 1 adalah client, lalu switch 2 juga client, switch 3 adalah transparent, dan yang keempat adalah server. Berikutnya kita akan coba konfigurasi switch ini menjadi mode server, mode client, dan mode transparent. Sebelum mengkonfigurasi, kita terangkan terlebih dahulu interface yang terhubung. Misalnya di sini interface switch 0, interface FA01. Enter, kemudian enable, masuk ke dalam mode global configuration, lalu kita ketikkan di sini interface FA0/1, kemudian switch port mode terang, enter. Berikutnya di switch 1 yaitu interface FA01 dan FA02, kita menggunakan interface range saja. Enter, kemudian masuk dalam mode privilege, lalu mode global configuration, lalu kita ketikkan interface range interface range FA0/1 sampai 2, dan switch port mode terang, enter. Kemudian di sini switch 2 yaitu FA01 dan 02 juga.
masuk ke mode CLI atau tab CLI, enter, enable mode global configuration, kita ketikkan interface range FA 0, 1 sampai 2, interface range FA 0/1 sampai 2, enter, dan kita ketikkan switch port mode terang, enter. Kita percepat saja agar langsung hijau. Kemudian di switch 3 sini adalah FA 01 sampai FA 02 juga. Kita mode terangkat terlebih dahulu, CLI, enter, kemudian mode global configuration, lalu ketikkan lagi interface range FA 0/1 sampai 2, switch port mode terang, enter. Dan berikutnya adalah switch terakhir atau switch 4, FA 01 saja, enter, enable dan quantity, lalu ketikkan interface range FA 0/1, maaf ini tidak range ya, interface FA 01 saja, enter, kemudian switch port mode terang, enter. Oh maaf, sini kita sudah menerangkan seluruh interface. Sekarang kita langsung saja mengkonfigurasi switchnya. Pertama kita konfigurasi switch 0 ini menjadi mode server terlebih dahulu. Kita enter saja dan exit. Kita ketikkan di sini adalah VTP mode server dan enter, dan kita ketikkan domainnya, yaitu VTP domain. Saya akan gunakan tkcid saja, tkcid.com, dan enter. Kemudian VTP password 123, benar. Berikutnya switch 1 yaitu mode client. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan VTP mode client, enter. Kemudian VTP domain tkc, ini harus sama ya, domainnya dan passwordnya harus sama dengan mode server ini atau switch mode server. Sini tkcid.com, enter. Kemudian VTP password 123, dan berikutnya switch 2 atau mode client. Exit, maaf, exit saja. Kemudian kita ketikkan yaitu VTP mode client, kemudian VTP domain tkcid.com, lalu berikutnya VTP password 123, lalu berikutnya switch transparan atau switch 3, kita keluar terlebih dahulu, X, lalu VTP mode transparan, enter, dan kita ketikkan sama saja yaitu
VTP domain tkcid.com. Berikutnya adalah VTP password 123. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi VTP ini di dalam aplikasi Packet Tracer hanya dengan 3 langkah saja, yaitu VTP mode, kemudian VTP domain, dan VTP password. Berikutnya kita akan mencoba menguji VTP ini. Untuk cara mengujinya, pertama kita masuk ke dalam switch yang mode server terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Benar? Bisa dilihat di sini masih default atau belum kita setting sama sekali. Kita akan mencoba men-setting, yaitu di sini saya akan mencoba memasukkan VLAN 2 name A, kemudian VLAN 3 name B. Kemudian kita bisa cek do show VLAN brief. Brief. Bisa kita lihat di sini kedua VLAN yang saya konfigurasi tadi sudah masuk. Kemudian kita akan cek di dalam mode klien apakah mereka akan mengikuti konfigurasi dari switch mode server. Kita bisa cek to show VLAN brief. Benar? Bisa kita lihat di sini bahwa switch 1 atau mode klien mengikuti konfigurasi atau settingan milik switch mode server, padahal kita tidak pernah mengkonfigurasi switch 1 ini kecuali pada saat kita menyalakan mode kliennya. Dan di sini kita juga cek di switch 2. Kita cek to show VLAN brief. Apakah mengikuti? Ternyata mengikuti juga. Kemudian kita cek di mode transparan ini atau transparan itu tidak mengikuti mode server, atau kita harus mengkonfigurasi sendiri agar mode ini ada VLAN-nya. Jadi mode transparan ini tidak mengikuti server, kita harus mengkonfigurasinya sendiri baru bisa ada VLAN-nya. Dan ternyata kita belum cek di mode transparan apakah mengikuti atau tidak. Enable, kemudian langsung saja show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini mode transparan itu tidak mengikuti konfigurasi milik server. Kemudian kita cek di mode server apakah di mode server kedua apakah mengikuti server pertama. Nah, di sini bisa cek to show VLAN brief. Bisa dilihat di sini mengikuti ya untuk server kedua. Kemudian kita coba hapus VLAN 3, no VLAN 3. Bentar. Kemudian to show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini VLAN 2, bisa dilihat di sini VLAN 3 sudah terhapus. Kemudian kita cek di mode klien apakah mengikuti. Ini to show VLAN brief. Bisa kita lihat juga di sini bahwa klien di switch 2 mengikuti, kemudian klien switch 1 apakah mengikuti. Benar, kita enter and to show VLAN brief. Benar. Maaf, di mode privilege tidak menggunakan to. Ternyata di sini masih ada, mungkin
switch 1 ini mengikuti server pertama. Kita coba cek di server pertama apakah ada atau tidak. Kemudian and show VLAN brief. Benar. Oh ya, ternyata di VLAN pertama ini, maaf, di server pertama ini switch VLAN 3 masih ada. Kita coba hapus no VLAN 3. Benar. Oh maaf, kita harus masuk ke dalam mode global configuration terlebih dahulu. No VLAN 3 dan do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Bentar. Di sini saya sudah menghapus VLAN 3. Kemudian kita cek di switch 1 untuk klien. Kita cek show VLAN brief. Ternyata memang benar bahwa klien di switch 1 mengikuti server pertama. Itulah pengujian FTP. Jadi begitulah cara mengkonfigurasi VTP dalam aplikasi Packet Tracer, di mana kita hanya perlu mengkonfigurasi di dalam mode server saja, maka nanti klien akan mengikuti atau tidak perlu mengkonfigurasi satu-satu. Setelah berhasil mengkonfigurasi VTP di dalam aplikasi Packet Tracer, sekarang kita akan mencoba memahami problem revision number. Misalnya di sini kita buka server atau switch 0, kemudian kita cek enable show VTP status. Bisa kita lihat di sini configuration revisionnya adalah 5, artinya kita sudah mengkonfigurasi switch ini sebanyak 5 kali. Dan misalnya ada sebuah kasus di mana ini merupakan switch gedung pertama dan ingin menambahkan satu switch lagi, namun switch itu bekas dari gedung kedua. Kita coba tambahkan. Kemudian switch ini adalah mode server tadinya. Di sini kita cek terlebih dahulu configuration revisionnya. Benar, kita enable lalu show VTP status. Bisa kita lihat di sini bahwa configuration revisionnya adalah 0, artinya kita belum pernah mengkonfigurasi switch ini sama sekali. Nah, berhubung switch ini adalah bekas atau tadinya sudah pernah dipakai di dalam gedung 2, maka di sini saya akan menambahkan configuration revisionnya agar lebih dari configuration revision milik switch 0, yaitu 6 misalnya. Di sini saya akan coba menambahkan configuration, global configuration, kemudian kita ketikkan VTP mode server, benar, kemudian VTP domain tkgid.com, kemudian VTP password yaitu 123. Kemudian di sini saya akan memasukkan VLAN ya, dari VLAN 2, kemudian VLAN 3. Saya tidak akan memberi nama ya agar cepat. VLAN 4, kemudian VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Kemudian di sini kita coba cek lagi do show VTP status. Bisa kita lihat di sini bahwa configuration revisionnya sudah lebih dari configuration revision milik switch 0. Dan misalnya di sini karena gedung 1 ingin menambahkan switch, maka artinya kita harus menghubungkan atau mengkonekkan switch ini ke dalam gedung 1. Kita coba konekkan.
Kemudian kita mode terangkan interface ini. Pertama dari switch 5 ini kita mode terangkan interface FA02 nya, and udah conf t, lalu interface FA0/2 switch port mode terang, benar. Kemudian kita terangkan juga di switch 7. Sebentar, saya percepat prosesnya. Kemudian di switch 7 saya akan terangkan switch interface FA01, interface FA0/1 switch port mode terang, benar. Nah, switch ini kan server dan ingin disetting ke klien agar bisa mengikuti settingan milik gedung pertama. Namun berhubung switch ini memiliki configuration revision terbesar, maka switch ini akan mengendalikan konfigurasi atau settingan di dalam gedung pertama. Misalnya di sini saya cek terlebih dahulu. Kita cek do show VLAN brief. Bentar. Sini switch 7 atau switch bekas dari gedung 2 memiliki VLAN dari VLAN 2 sampai VLAN 8. Dan kita cek di server kedua milik gedung pertama. Kita cek do show VLAN brief. Bisa kita lihat bahwa server milik gedung pertama atau server kedua milik gedung pertama itu mengikuti konfigurasi atau settingan dari switch bekas gedung kedua. Nah, ini tuh bahaya ya teman-teman, karena seluruh konfigurasi di gedung pertama akan hilang digantikan dengan konfigurasi dari switch gedung kedua tadi atau switch bekas gedung kedua. Jadi seperti itu, bahwa configuration revision terbesar nantinya akan mengendalikan konfigurasi di VTP ini atau di ruangan ini. Mungkin itu saja pembahasan mengenai problem revision number. Setelah kita berhasil mempelajari apa itu problem revision number, sekarang kita akan mempelajari solving revision number atau bagaimana cara mengatasi problem revision number tadi atau mengubah revision numbernya menjadi 0. Pertama, di sini kita putuskan kabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita cek di ruangan 1. Kita ke tab CLI, kemudian enter mode, kita langsung saja show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini bahwa konfigurasinya masih mengikuti switch gedung 2 atau switch bekas gedung 2. Sini misalnya kita hapus, kita masuk terlebih dahulu ke dalam mode global configuration dan kita hapus dengan cara no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Lalu kita cek do show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini kita sudah menghapus VLAN 2 sampai 5 dan menyisakan VLAN 6 sampai 8. Kemudian di sini kita cek status dari VTP-nya.
do show VTP status. Benar. Bisa kita lihat bahwa revision numbernya adalah 11. Kemudian kita coba masuk ke dalam switch bekas gedung 2. Menu CLI, bentar, enable mode, maaf, langsung saja show VTP status. Di sini configuration revisionnya 7. Kita akan mencoba tambahkan configuration revisionnya agar lebih dari ruangan 1. Kita masuk terlebih dahulu ke mode global configuration, lalu kita tambahkan VLAN misalnya 22, VLAN 33, VLAN 44, VLAN 55, VLAN 66, VLAN 77, dan VLAN 88. Kita coba cek to show VTP status. Bisa kita lihat di sini bahwa configuration revisionnya sudah lebih dari configuration revision milik ruangan 1. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi switch ini agar mengikuti konfigurasi dari switch ruangan pertama. Pertama kita akan mengubah configuration revisionnya menjadi 0 terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengubah mode switch ini menjadi mode transparan. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan di sini VTP mode transparan. Kemudian VTP domain tkgid.com. Lalu VTP password 123. Dan bisa kita cek terlebih dahulu do show VTP status. Bisa kita lihat di sini bahwa configuration revisionnya sudah berubah menjadi 0. Lalu kita akan mencoba mengecek konfigurasinya apakah berubah. Do show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini bahwa konfigurasinya tidak berubah sama sekali atau masih menggunakan configuration switch ini sebelumnya. Lalu kita akan coba ubah modenya menjadi mode server. Di sini VTP mode server. Benar. Kemudian do show VTP status. Benar. Di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah switch ini sudah berubah menjadi mode server. Kemudian kita coba konekkan switch ini dengan switch ruangan 1 karena kita ingin mengubah konfigurasi switch ini agar mengikuti switch di ruangan 1. Pertama kita hubungkan, lalu kita cek mode terangnya. Bentar, saya percepat. Kita cek mode terangnya dengan cara to show interface terang. Sudah, ternyata port FA01 sudah masuk ke mode terang. Berikutnya di switch gedung pertama, apakah kita sudah ubah interface-nya menjadi mode terang. Kita cek to show interface. Sebentar, to show interface terang. Benar. Di sini juga port FA02 yang terhubung dengan switch di gedung kedua sudah masuk ke dalam mode terang. Berikutnya kita akan coba cek apakah konfigurasi di switch bekas gedung kedua ini sudah mengikuti konfigurasi di switch pertama. Di switch gedung pertama. Kita lihat to show VLAN brief.
Bisa kita lihat di sini VLAN yang ada di dalam switch di gedung kedua adalah VLAN 6, 7, dan 8, yaitu sama dengan VLAN yang ada di dalam switch gedung pertama. Kita coba cek do show VLAN brief. Di sini artinya switch bekas gedung kedua sudah mengikuti switch di gedung pertama. Nah, jadi begitulah materi atau cara mengubah revision numbernya menjadi 0 dan mengubah agar konfigurasi di switch bekas gedung kedua ini mengikuti switch di gedung pertama atau mengikuti konfigurasi switch di gedung pertama. Berikutnya kita akan coba menjawab soal VTP. Oke, setelah kita tadi berhasil mempelajari apa itu revision number, sekarang kita akan mencoba menjawab soal ini. Di sini ada satu router, 3 switch, dan beberapa PC, di mana PC-PC ini terbagi menjadi 7 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Di mana IP dari VLAN-nya adalah VLAN 10, yaitu 10.0/24, kemudian VLAN 20 adalah VLAN 20. VLAN 20 memiliki IP 20.0/24, VLAN 30 30.0/24, VLAN 40 memiliki IP 40.0/24, VLAN 50 50.0/24, VLAN 60 60.0/24, dan VLAN 70 70.0/24. Di sini yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengkonfigurasi 3 buah switch ini, yaitu menjadi mode server dan klien. Misalnya di sini switch pertama akan saya ubah menjadi mode server. Sebentar, saya beri tulisan terlebih dahulu agar tidak bingung. Di sini server, klien, dan klien, serta di sini klien. Maaf. Kita akan mengkonfigurasi switch server ini. Kita masuk ke tab CLI, enter, lalu enable conft, dan di sini kita ketikkan VTP mode server, lalu VTP, kemudian VTP domain tkcid.com, lalu VTP password 123, dan kita cek show VTP status. Sebentar, kalau di mode global configuration diberi do, bisa kita lihat di sini configuration revisinya 0 karena kita belum mengkonfigurasi di switch ini sama sekali. Berikutnya kita akan konfigurasi switch client. Pertama, switch client pertama, kita ke tab CLI, enter, enable global configuration atau conft, lalu kita ketikkan VTP mode client, enter, VTP domain tkcid.com, dan password VTP password 123. Lalu kita cek, tidak usah, agar cepat langsung saja kita ke klien kedua, CLI, enter, enable ke mode global configuration, lalu kita ketikkan VTP mode client dan VTP domain yaitu tkcid.com, kemudian
dan VTP password 123. Bentar. Lalu ke klien ketiga, CLI, enter, enable global configuration, ketikkan VTP mode klien, VTP domain domain tkc id.com, lalu VTP password 123. Berikutnya kita akan memasukkan VLAN ke dalam switch server. Kita ketikkan VLAN 10 sampai 70. VLAN 10 tidak usah diberi nama, percepat. VLAN 20. VLAN 20. Lalu VLAN 30. VLAN 40. VLAN 50. VLAN 70. VLAN 60 dan VLAN 70. VLAN 70. Enter. Dan kita cek do show VLAN brief. Enter. Kita lihat di sini VLAN 10 sampai 70 sudah masuk ke dalam switch server. Berikutnya kita akan aktifkan mode terang ke dalam interface yang terhubung ke switch client. Kita exit saja. Lalu interface interface range FA 0. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Sini FA 0, FA 01, FA 02 sampai FA 04. Interface FA 0/1 sampai 4. Switch port mode terang. Enter. Kemudian di switch client juga tidak lupa kita terangkan. Sudah, client pertama. Enter. Ketikkan interface FA 0/ sepertinya 1. Ya, interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang. Enter. Kita sebentar di mode client kedua. Kita ketikkan interface FA 0/1, interface FA 0/1, switch port mode terang. Benar. Kita cek ya, do show interface terang. Sini sudah aktif terangnya. Kemudian di klien ketiga interface FA 0/1, switch port mode terang. Benar. Kita cek do show interface terang. Sini sudah aktif. Sini kita lihat do show interface terang. Benar. Sini juga sudah aktif. Di sini do show interface terang. Sini juga sudah aktif. Kita
Kita coba cek apakah klien-klien ini mengikuti konfigurasi milik switch server. Dengan cara ketikkan do show VLAN brief. Di sini switch klien pertama sudah mengikuti konfigurasi milik switch server. Kemudian switch klien kedua do show VLAN brief. Di sini juga sudah mengikuti konfigurasinya. Kemudian di switch ketiga do show VLAN brief. Di sini juga sudah mengikuti konfigurasi milik switch server. Berikutnya kita akan memasukkan interface ke dalam VLAN-nya. Kita mulai dari switch klien ini terlebih dahulu. Kita exit, kemudian interface range FA0/ sebentar, sini FA0/2 dan 3. Interface FA0/2 sampai 3. Enter. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Enter dan exit. Sini interface FA4 sampai dengan FA5. Interface range FA0/4 sampai 5. Enter. Dan switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Enter, exit. Kemudian VLAN 30 sini FA06 dan FA07. Sepertinya urut ya, jadi kita langsung saja interface range FA0/6 sampai 7. Enter. Switch port akses, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Benar. Dan exit. Lalu kita lanjut interface range FA0/8 sampai 9. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 40 dan exit. Lalu switch port interface FA range interface range FA 0/10 sampai, kita cek terlebih dahulu apakah benar 10 sampai 11. 10 ya, ternyata 10 sampai 11, 9 sampai 8, 10
10 sampai 11. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Enter. Berikutnya kita coba cek apakah interface-nya sudah masuk ke dalam VLAN-VLAN-nya. Do show VLAN brief. Enter. Bisa kita lihat di sini VLAN 10 sudah VLAN 10 sampai 50 sudah terisi dengan interface yang sudah tadi kita konfigurasi. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi switch client kedua yang di tengah ini, interface FA02 sampai 3, yang ini interface FA04 sampai 5. Kita langsung saja kita konfigurasi. Exit, lalu interface FA0/2 sampai 3. Oh maaf, kita kurang menambahkan range. Interface range FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Benar. Exit, interface FA0, interface range FA0/4 sampai 5. Benar. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Benar. Do show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini VLAN 60 dan 70 sudah kita masukkan interface-nya. Maaf, saya cek lagi. Lalu kita konfigurasi di switch client ketiga. Kita exit, lalu interface interface range FA0/2 3, FA02 sampai 3, dan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Exit, lalu interface FA04 sampai 5, interface range FA04 sampai 5, dan switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Enter. Exit. Berikutnya interface FA06 sampai 07, interface range FA06 sampai 7, dan switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Bentar. Exit, lalu kita cek lagi FA09, 8, 11, dan 10.
langsung saja. Interface range FA0 8 sampai 9, maaf, 8 sampai 9. Kemudian switch port akses, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Kemudian interface range, kita exit terlebih dahulu. Exit interface range FA0 10 sampai 11 sampai 11. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Nah, kita cek to show VLAN brief. Ada, bisa kita lihat di sini bahwa VLAN 10 sampai 50 sudah terisi interface yang sudah tadi kita konfigurasi. Berikutnya kita akan konfigurasi DHCP server di dalam router. Pertama, saya akan mengaktifkan interface-nya terlebih dahulu. Conft yaitu interface FA0/0 no Asia, atau kita nyalakan. Kita lihat terlebih dahulu di sini sudah menyala. Lalu kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya dengan cara sini kita keluar terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface FA, kita buat sub interface FA0/0.10, enter. Lalu kita ketikkan di sini encapsulation .1q10, enter. Kemudian IP add 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, enter. Dan exit. Lalu interface FA0/0.20 encapsulation .20, terus IP add 20.20.20.1, maaf 1, kemudian 255.255.255.0, enter. Lalu kita exit. Lalu interface FA0/0.30 kemudian encapsulation .1q30, lalu IP add 30.30.30.1 255.255.255.0. Terus kita exit. Interface FA0/0.40 kemudian encapsulation .1q40 IP add 40.40.40.1 255.255.255.0, enter. Lalu exit. Setelah itu interface FA0/0.50 encapsulation .1q50 dan IP add 50.50.50.0, kemudian maaf titik 1, lalu 255.255.255.0, enter. Lalu exit interface FA0/0.60
kemudian encapsulation dot 1Q 60, enter. Lalu IP ADD 60 sebentar 60.1 255.255.255.0. Lalu kita exit, kemudian interface FA0/0.70 encapsulation dot 1Q 70, kemudian IP-nya IP ADD 70.1, lalu 255.255.255.0. Benar. Berikutnya adalah menambahkan atau memasukkan IP DHCP. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10, benar. Kemudian network 10.10.10.0.255.255.255.0, enter. Kemudian default router, kita ketikkan 10.10.10.1, lalu DNS server 888, enter, dan exit. Lalu IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 20.20.20.0.255.255.255.0, enter. Lalu default router 20.20.20.1, enter. Kemudian DNS server 888, enter, dan exit. Lalu kita ketikkan lagi IP DHCP pool VLAN 30, enter, dan network 30.255.255.0, enter. Kemudian default router 30.30.30.1, enter. DNS server 888, enter, exit. Kemudian kita ketikkan lagi IP DHCP pool VLAN 40, network 40.40.40.0.255.255.255.0, enter. Maaf, kebanyakan 5-nya, enter. Baru default router 40.40.40.1, enter. Lalu DNS server 888, exit. IP DHCP pool VLAN 50, dan network 50.50.50.0.255.255.255.0, enter. Kemudian default router 50.50.50.1, dan servernya 888, dan exit. Lalu IP DHCP pool VLAN 60, enter. Network
60 60.0 255 255 255 255.0, enter. Kemudian default routernya 60 60 60.1, nyalo DNS server 8888, exit IP DHCP DHCP full VLAN 70. Kemudian networknya 70 70.0 255 255 255.0, enter. Kemudian default routernya 70 70.1, lalu DNS servernya 8888, enter, dan exit, enter. Berikutnya kita akan lakukan pengujian di PC nya. Kita cek apakah DHCP nya sudah berhasil atau belum. Desktop, kemudian DHCP, ini di VLAN 10, di sini successful. Kemudian VLAN 20, apakah di sini berhasil? Sebentar, di sini berhasil. Kemudian VLAN 30, di sini sebentar, di sini juga successful. Kemudian VLAN 40, desktop IP configuration DHCP, di sini juga berhasil. Kemudian VLAN 50, desktop IP configuration DHCP, di sini juga berhasil atau successful. Kemudian di VLAN 60, DHCP, di sini berhasil. Kemudian di VLAN 70, di sini juga berhasil. Kemudian VLAN 40 di klien pertama, desktop IP configuration berhasil. Di sini berhasil. Kemudian VLAN 50, di sini juga berhasil. Kemudian VLAN 30, di sini juga berhasil. Dan VLAN 20, juga berhasil. Kemudian di VLAN 10 atau VLAN terakhir, di sini sebentar, juga berhasil. Artinya konfigurasi DHCP kita berhasil. Kemudian sekarang saya akan mencoba ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Awal-awal memang violet. Kita coba lagi VLAN 10, VLAN 20, successful. VLAN 30, VLAN 40. Oh maaf, ternyata VLAN 40-nya belum saya isi IP. Yang di sini awal-awal memang violet. Kita coba lagi.
VLAN 30, VLAN 40 successful. Kemudian VLAN 50, VLAN 60 awal-awal memang violet. Kita coba lagi VLAN 50 ke VLAN 60 successful. Kemudian VLAN 60 ke VLAN 70 awal-awal memang violet. Kita coba lagi dari VLAN 60 ke VLAN 70 berhasil. Oke, mungkin itu saja latihan soal VTP dan materi VTP. Mohon maaf bila ada salah kata atau semacamnya, atau materi penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.